Prof Musni menanggapi tadi mengenai isoman yang kemudian menjadi masalah sepertinya di masyarakat kelas bawah untuk menghadapi seperti ini. Iya, kita tidak punya pilihan ketika masyarakat kita di masyarakat bawah mengadakan atau melakukan isolasi mandiri. Mereka memang harus diberi sembako, harus diberi insentif lagi. Iya, insentif ya, bantuan tunai harus diberikan. Kenapa? Karena orang kecil ini kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak kerja 1 hari itu tidak bisa makan mereka ini. Padahal biasanya 1 orang yang kena itu karena penyebaran Omikron itu kan luar biasa dahsyat. 1 keluarga semua. Jadi 1 keluarga tidak bisa kerja. Saya ada staf di kantor, itu semua keluarganya kena semua. Baik. Jadi dan diperintahkan mereka untuk isoman. Tapi memang betul tadi tuh. Jadi puskesmas itu melayani betul mereka. Apa yang diperlukan, kemudian dipandu dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting kita harus lakukan sekarang ketika meningkat Omikron itu adalah menyelamatkan orang-orang kecil itu. Tidak hanya keselamatan jiwanya, tetapi keselamatan hidup mereka. Harus diberi sembako, harus diberi BLT, bantuan tunai. Saya kira itu barangkali. Dokter Eva, untuk kedepannya seperti apa untuk yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saran dari tim di lapangan. Saya minta kepada pemerintah tolong diingatkan lagi kepada masyarakat, bukan diedukasi bahwa pentingnya vaksin, bukan ditakut-takuti ya. Jadi dibikin masyarakat itu paham dan sadar bahwa vaksin itu penting. Yang kedua, tolong ingatkan masyarakat. Jadi Omikron ini insya Allah dan mudah-mudahan mungkin hanya akan sebagai flu biasa dan kita sangat berdoa dan berharap itu ya Prof ya. Tapi tolong ingatkan buat mereka yang punya komorbid, itu tolong betul aware gitu. Karena ada kasus ternyata karena dia dengar Omikron kan gak bahaya, terus nggak mau dirawat. Sementara hasil CT scan-nya itu parunya udah mulai rame bapaknya gitu loh. Jadi jangan dibilang, makanya saya mau bilang kalau Omikron ini hanya flu biasa, kok ini udah ada yang kena parunya. Apa kita tidak tahu sekarang ini Delta apa Omikron karena memang nggak diperiksa lagi, ya kan? Jadi kalau mungkin Omikron ya mungkin aman-aman saja, mudah-mudahan ya. Baik. Nah ini tapi ada kejadian seperti itu, jadi tolong. Mungkin Omikron ini memang tidak ganas, hanya flu biasa, tapi tolong yang keluar rumah ingat di rumah tuh ada orang tua, di rumah tuh ada orang hamil, di rumah tuh ada anak kecil gitu loh. Jadi harus tetap prokesnya. Jadi jangan seperti sekarang keluar, mohon maaf, jujur gara-gara kemarin sudah melandai, kan seperti dokter Pandu juga bilang, kita harusnya udah endemi, udah bukan pandemi lagi. Udah berani begitu beliau ngomongkan, karena memang betul-betul sudah kosong. Cuma dengan adanya kasus orang keluar negeri pulang bawa varian baru ini rakyat udah jadi ancur-ancuran lagi gitu loh. Korban lagi, apalagi ngelihat prokes itu enggak lah. Oke, rakyat disuruh prokes, mall terbuka. Iya kan, dengan ada perayaan yang dibiarkan, mungkin ada hukuman, enggak, kayaknya kita enggak ngeliat gitu loh. Rakyat itu ngeliat gini, kalau giliran hari raya agama digeser-geser, alasannya prokes. Giliran agama ini acara orang ini kok enggak. Itu kebijakan yang seakan-akan tebang pilih. Yang membuat mindset rakyat nggak percaya gitu loh. Jadi tolong prinsip ini dulu dibuat rakyat percaya bahwa virus ini ada, ini bukan buatan, bukan mainan. Tidak ada niatan pemerintah untuk bisnis vaksin, bisnis PCR itu atau apapun. Iya betul. Edukasi gitu bahwa ini benar loh. Walaupun mungkin nggak bahaya, hati-hati karena di rumah ada orang-orang komorbid yang mungkin saja akan. Ya, mungkin yang durasi terakhir. Paling utama dulu itu adalah kesatuan dan persatuan itu penting. Jadi tuduhan-tuduhan, tebang pilih itu jangan ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Karena dasar dari kebijakan pengetatan itu selalu mengacu pada data dan kajian dan dari para ahli. Seperti Nataru kemarin, acuannya pengetatan apa? Acuannya adalah survei yang menunjukkan bahwa akan ada sekian juta yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu saya akan mengakhiri dari saya,
terkait dengan kebijakan ekonominya. Karena bagaimanapun juga pandemi ini dua sisi antara kesehatan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi perlu diketahui bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial yang dilakukan di tahun 2021 dalam menangani pandemi COVID. Tapi ditambahkan lagi khusus untuk pedagang kaki lima dan juga nelayan itu akan ada tambahan bantuan sosial lagi. Jadi bukan yang isomannya yang mendapatkan bantuan, tapi seluruh masyarakat yang golongan ekonomi kurang mampu itu yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Nah, kalau kita belajar dari tahun lalu, di tahun 2021 setelah adanya pandemi COVID ternyata yang di tahun 2001 berkurang jumlah orang miskinnya. Itu menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi nasional itu juga ada hasilnya. Nah, kita akan menggunakan strategi serupa di tahun 2022, tapi ada top up-nya lah khusus untuk pedagang kaki lima dan nelayan. Sehingga harapannya masyarakat bisa disiplin, dan pesan terakhir yang sangat penting adalah kalau enggak sakit berat, bukan lansia, bukan komorbid namun positif, tetaplah isolasi mandiri atau isoter di rumah saja. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa diterima baik oleh masyarakat, dan juga apa yang kemudian dilakukan pemerintah bisa menghasilkan yang terbaik juga untuk masyarakat. Jangan sampai COVID-19 menjadi momok lagi buat kita ke depannya. Terima kasih. Selamat malam. Saya Alfa Tauhid undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.